iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, ciu-ciu, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini masih bersama Ustadz Sohib berkhusus untuk kelas 4. Kita akan melanjutkan materi tentang pembelajaran kita, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang ada di rumah, Ustaz ucapkan jazakumullah khairan yang sudah mengumpulkan tugas di pertemuan yang lalu. Ustaz ucapkan terima kasih. Ustaz sampaikan juga jazakumullah khairan untuk para bunda-bunda dan ayahnya yang sudah membantu anak-anak di rumah. Ustaz ucapkan terima kasih banyak. Kemudian kita akan lanjut. Anak-anakku silakan dibuka bukunya di halaman 13 tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, sekedar mengingatkan kembali bahwasanya di pertemuan di kelas 3 yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu yang dinamakan tentang iman. Sebelum kita masuk ke materi, Ustadz mengingatkan kembali, iman artinya adalah meyakini. Iman dalam bahasa artinya adalah yakin. Menurut istilah ada 3 pengertian nih, ya, yang harus anak-anak pahami. Iman artinya adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. 3 unsur ini harus sempurna. Tidak boleh kita mengimani dalam hati kemudian tidak mengucapkan dan kemudian tidak mengaplikasikan. Terus bagaimana Ustadz kalau saya mengimani dalam hati kemudian mengucapkan namun tidak mengaplikasikan? Itu kurang sempurna. Lebih afdalnya, lebih sempurna adalah 3-tiganya kita sempurnakan, kita lakukan. Yang pertama, iman artinya adalah meyakini dalam hati. Kita yakini dulu dalam hati kita, kemudian kita ucapkan, kemudian kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya adalah iman. Paham tuh? Ustadz hanya mengulas kembali materi di kelas 3. Kemudian anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, di sini kita akan memahami tentang iman kepada Allah. Nah, siapa yang masih ingat rukun iman itu berjumlah berapa? Rukun iman itu berjumlah 6. Rukun iman yang 6 masih ingat? Ya, kalau rukun Islam itu ada 5. Awas, harus bisa membedakan antara rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam itu ada 5, sedangkan rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu adalah iman kepada Allah. Yang kedua itu adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini Ustadz akan membahas tentang iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka di buku di halaman 14 dan 15. Ya, sudah ketemu? Meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, sebagai umat muslim, bahwasanya sebagai umat muslim kita harus yang pertama itu adalah beriman. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Di awal Ustaz sudah menyampaikan bahwasanya iman itu yakin. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Seorang muslim harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Tidak boleh berpikiran Allah itu laki-laki, Allah itu perempuan, Allah itu ganteng apa cantik ya Ustadz, Allah itu besar atau kecil ya Ustadz. Itu tidak boleh. Dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Asyaih, bisa dilihat di halaman 14, yang artinya adalah pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan pikirkan tentang zat-zat Allah, karena sungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang gaib.
Dan kita nggak boleh namanya berpikiran yang sudah Ustaz sampaikan tadi, tidak boleh berpikiran Allah itu laki-laki atau perempuan, Allah itu beranak atau tidak, Allah itu mempunyai keluarga atau tidak. Itu tidak boleh. Yang boleh kita pikirkan adalah ciptaan-ciptaannya, bukti-bukti bahwasanya Allah itu ada, ya. Apa saja? Ada yang masih ingat ciptaan Allah? Banyak. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Nah, satu lagi bahwasanya kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah meyakini kepada Allah, kita tidak boleh memikirkan zat-zatnya Allah. Yang boleh kita pikirkan adalah segala bentuk ciptaannya. Orang yang sudah beriman kepada Allah, dia harus meyakini, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Paham dong? Paham. Nah, kemudian anak-anakku yang Ustaz banggakan, memiliki sikap sebagai implementasi kepada iman kepada Allah, ya. Kita harus mempraktikkan apa itu Allah itu, bahwasanya Allah itu ada. Silakan dibuka halaman 15. Nah, di sini di halaman 15 adalah dalam kehidupan sehari-hari mempercayai adanya Allah sebagai secara umum adalah bentuk sebagai ijmali. Kemudian mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala secara terinci adalah tafsili atau tafsili. Maksudnya kalau ijmali itu secara umum, maksudnya adalah kita percaya bahwasanya Allah itu menciptakan seluruh alam semesta. Allah itu maha pengatur, Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kuasa. Kemudian apa yang dimaksud dalam secara terinci atau tafsili adalah Allah itu mempunyai sifat-sifat dengan yang wajib dan yang mustahil. Allah itu punya sifat-sifat yang wajib dan mustahil. Nah, itu bisa dibaca dalam halaman 15. Kemudian anak-anak yang Ustaz banggakan, kita akan lanjut ke materi. Dalam video singkat ini Ustaz akan membahas tentang poin-poin tertentu saja, poin-poin pokoknya saja, karena videonya sangat singkat, terbatas. Silakan dibuka halaman 16. Berikut adalah bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala dijelaskan. Yang pertama adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa itu satu. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah bukti yang pertama bahwasanya Allah itu ada, yaitu adalah tentang ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu Esa. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Kemudian dijelaskan juga dalam Quran surah Ar-Rum ayat 25. Anak-anak bisa lihat di halaman 16. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'wah minal ardi idza antum takhrujun, ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggilan dari bumi, setelah itulah kamu keluar dari kuburnya. Masya Allah, Allah itu menguasai segala sesuatunya. Nah, kemudian yang kedua, tanda-tanda bahwasanya Allah itu ada, yaitu adalah kejadian alam semesta. Kita tahu kalau kejadian alam semesta apa saja, bisa gempa, bisa tsunami, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Itu semua adalah tanda-tanda alam semesta. Segala sesuatu yang di alam semesta ini semuanya adalah ciptaan dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah kejadian manusia. Nah, banyak sekali kejadian manusia terbukti bahwa manusia diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya manusia di bumi ini karena kehendak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 3 tanda-tanda bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang pertama adalah ayat-ayat tentang bukti Allah Subhanahu wa taala ada. Kemudian yang kedua adalah kejadian alam semesta. Kemudian yang ketiga adalah kejadian manusia. Mungkin itu video singkat yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan. Dan jangan lupa tetap dibaca di materi bab kedua ini bahwasanya iman kepada Allah. Bisa dibaca kembali di halaman
13, 14, 15, 16. Kemudian tugasnya anak-anak adalah Ustadz meminta anak-anak untuk merangkum dari materi yang sudah Ustadz sampaikan di video ini, ditulis dengan rapi, kemudian dicatat dengan bagus, kemudian dikumpul di sekolah. Ustadz akan tunggu di sekolah tugasnya, diingat-ingat kembali. Terima kasih untuk anak-anakku yang solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.